deep in my heart. Pertanyaan Bapak Doktor, Pak dosen tentang pengalaman pribadi. Di kampung kami, negeri Melayu, ada nama istilahnya tepung tawar. Jadi beras putih, beras kuning dengan bunga-bunga ditaburkan untuk menyambut tamu atau melepas jamaah haji. Orang tanah Batak Mandailing menyebutnya upa-upa tondi. Orang Aceh menyebutnya pesejuk. Ada kemiripan. Lalu itu dipermasalahkan sebagian tokoh agama. Ketika saya kecil, saya tanya kepada ayah ibu saya, mengapa kita masih melakukan itu? Jawab ibu saya, kakekku, datuk dia, namanya Syekh Abdurrahman. Kakekku 7 tahun di Makkah, kitabnya 3 kereta lembu, tak pernah mempermasalahkan itu. 3 kereta lembu itu maksudnya dulu buku itu dibawa pakai kereta lembu, menunjukkan bacaan dia banyak. Itu selalu terngiang di kepala saya. Kakeknya baca buku 3 kereta lembu. Ibu saya tidak pernah cerita tentang Superman, Batman, Wonder Woman, tak pernah. Dia hanya selalu bercerita tentang kehebatan kakeknya, bahwa kakeknya belajar di Makkah, bahwa kakeknya belajar di Patani, bahwa kakeknya membaca kitab sampai khatam kulit ke kulit. Itu memotivasi saya untuk membaca, dan kelas 3 SMP tamat sanawiyah saya datang ke imam masjid Raya Medan, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Habis subuh saya datang ke rumahnya. Syekh, saya mau sekolah ke Mekah. Lama saya itu terdiam. Dia tanya, kau kelas berapa? Kelas 3. Kau tamatkan dulu aliyah, baru nanti datang ke sini lagi. Jadi pertama perlunya orang tua memotivasi anak dengan cerita-cerita terkait dengan buku. Yang kedua, saya sampai ke Mesir bulan September. Ujian bulan Desember. September, Oktober, November. Hanya punya waktu 3 bulan untuk membaca. Satu pelajaran sudah ditulis oleh dosen diktat. Yang paling tipis 200 halaman, paling tebal 500. 14 mata kuliah plus Quran 2 juz mesti selesai. Kalau tidak lulus, beasiswa berkurang 25%. Kalau 2 tahun tidak naik, putus. Kalau 3 tahun DO tidak dikasih tiket pulang, siap-siap buat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi motivasi kedua saya membaca adalah karena takut. Maka diktat itu saya baca 3 kali. Baca pertama saya baca sebelah kanan buku, sebelah kiri kamus Munawir. Baca kedua saya garis. Yang penting merah, yang agak penting hijau, yang tak penting tak saya garis. Baca ketiga, karena saya mudah bosan baca, saya ringkas. Ayat saya hafal, hadis saya hafal, ucapan ulama saya hafal, yang kira-kira sulit saya mengingatnya, itu saya ringkas. Sehingga buku yang 300 saya ringkas menjadi 5 lembar bolak-balik dengan tulisan kecil sekali. Sehingga kalau ada kawan-kawan mau minjam ringkasan saya kasih aja. Karena dia tak akan bisa baca itu. Selesai itu, lalu kemudian saya kuliah ke Maroko. Saya tinggal di asrama. Karena biaya hidup tinggi. Kalau rumah di Mesir $100 2 kamar, di Maroko $400. Tidak cukup untuk membeli alat-alat elektronik, habis semua untuk makan. Maka saya tidak punya laptop. Saya baca di kampus sampai maghrib baru saya pulang. Makan siang gratis. Saya gratis-gratis ingat. Jadi habis keluar jam 12, sholat zuhur, habis itu saya baca, saya tulis. Nanti sampai ke asrama, yang saya tulis itu baru saya tulis di komputer. Ternyata manfaatnya 2 kali. Saya baca sekali, nulis sekali. Ada hikmah di balik itu semua. Di kampung, di Mesir, di Maroko. Setelah pulang, saya lama di Jakarta. Menulis buku, menterjemah buku. Saya menterjemah buku, 1 halaman itu dibayar 9.000. Jadi 1 hari saya bisa menerjemah buku 20 halaman. 1 hari 20 halaman. 1 bulan saya menerjemah buku sekitar 500 sampai 600 halaman bahasa Indonesia. Buku yang saya terjemah semuanya 40 buku. Setelah jual naskah, buku itu tidak terbit lagi. Setelah sekarang, buku itu penuh di Islamic Book Fair. Mereka cetak ulang. Terjemah Abdul Somad, tapi saya tak dapat duit. Jadi penerbit itu dia simpan. Setelah saya viral, saya nggak tahu kalau saya akan jadi ustaz terkenal.
Kalau tahu dulu nggak saya jual itu. Jadi saya banyak membaca ini dibuat oleh nasib. Lalu kemudian ketika menulis disertasi, saya banyak dapat buku dari kawan-kawan. Ada penulis buku bestseller Haji Backpacker. Penulisnya Dr. Agu Irawan dari Jogja. Dia menulis di FB, apa arti kemerdekaan bagi Anda? Yang bisa menjawab dikirim satu buku. Kebetulan waktu itu saya sedang makan durian di Pulau Bintan. Saya jawab, kemerdekaan adalah ketika makan durian tidak khawatir kolesterol. Dia kirim buku satu kotak. Maka hampir semua referensi tentang Syekh Hasyim Asy'ari itu dari Agu Irawan, sebagian dari Dr. Muhammad Afifuddin Dimyati Jombang, Darul Ulum. Saya menulis disertasi Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nasyris sunnah di Indonesia. Hal tebalnya 637 halaman. Ketika sudah selesai, orang banyak terheran-heran. Saya kira mereka heran bagaimana isinya. Ternyata mereka heran, kau nulisnya kapan? Padahal saya fokuskan sekian bulan, hampir setengah tahun, saya fokus menulis. Kerja saya hanya membaca, menulis, sholat, membaca, menulis, sholat. Tak ada ceramah, handphone mati semua. Karena kondisi dan keadaan. Nah, jadi satu sisi ada motivasi orang tua, satu sisi ada kondisi keadaan. Kemudian saya kalau ngisi pengajian paling lama 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Di mana-mana selalu saya ulang. Lebih dari itu pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan tulis di kertas. Kenapa saya suruh tulis di kertas? Supaya ketika kertas datang saya bisa baca. Kalau saya tahu jawabannya langsung saya jawab. Kalau saya tak tahu jawabannya saya bilang, apa ini nggak berkualitas? Kalau saya tak tahu. Sehingga ketika diupload di internet orang heran, Ustadz tahu segalanya ya. Dia tak tahu bahwa banyak yang saya tak tahu tidak diupload. Tapi begitu pulang, itu kertas saya buka balik, saya baca lagi. Maka saya katakan, yang tidak bisa saya jawab di sini, saya akan bawa pulang. Nanti videonya akan kami kirimkan. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jadi kita tertuntut terus untuk membaca. Ketika kita pulang ke kampung, membawa 2 ijazah, LC di kiri, MA di kanan. Sampai di kampung ceramah seolah-olah kita titel MSI, Master Segala Ilmu. Mohon maaf Ibu moderatornya yang tersinggung. Tapi ketika selesai ceramah ada seorang di kampung bertanya, Ustadz, kami tradisi di kampung ini, kalau ada orang meninggal, itu sholat yang tinggal dulu kami bayar pakai beras. Apa hukumnya? Sebetulnya kalau kita mau menyelesaikan itu dengan cara yang singkat, mudah saja. Itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selesai itu masalah. Jamaah kalau udah kita bentak dia takut, lupa dia. Itu cara untuk menutupi kalau kita tidak tahu. Tapi saya bukan ustadz model itu. I know it deep in my heart.